Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesultanan Gorontalo yang mulanya disebut juga sebagai Kerajaan Gorontalo merupakan salah satu kerajaan tertua dan berpengaruh di semenanjung utara Pulau Sulawesi, Indonesia. Kerajaan ini terletak di bagian tengah dari lengan utara Pulau Sulawesi dan diapit oleh dua perairan strategis, yaitu Teluk Gorontalo di selatan dan Laut Sulawesi di utara. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Gorontalo menjadi pusat penyebaran Islam dan pusat perdagangan paling berpengaruh di wilayah Teluk Gorontalo, Tomini Boch, Tikungan Tomini, hingga beberapa wilayah di utara dan tengah Pulau Sulawesi. Kerajaan Gorontalo kemudian berubah menjadi kerajaan Islam pada masanya pemerintahan Raja Amai, yang kemudian berganti menjadi Sultan Amai yang bergelar Olongia Lapo Isilamu, raja yang mengislami negeri. Merupakan Olongia atau raja pertama dari kerajaan Gorontalo yang menganut agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan Islam. Kesultanan Gorontalo merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur. Selain Kesultanan Ternate, Kesultanan Goa, dan Kesultanan Bone, penyebaran agama Islam di Gorontalo diperkirakan bermula sejak abad ke-16, antara tahun 1501 sampai 1600. Ditandai dengan Islamnya salah satu raja Gorontalo yang bernama Amai. Raja Amai kemudian mengganti sebutan raja menjadi sultan, sehingga namanya dikenal luas sebagai Sultan Amar dari Kesultanan Gorontalo. Masjid Hunto adalah masjid pertama dari ketua di Gorontalo. Salah satu referensi masuknya Islam di Gorontalo berasal dari penjelasan Profesor Ibrahim Polontalo, di mana perkawinan antara Ologia Amai atau Raja Amai dengan putri Uwetanggo dari kerajaan Pelasa. Agama Islam yang dianut oleh kerajaan Pelasa Ogomojolo Kumonjolo berasal dari hubungan pertalian darah kerajaan tersebut dengan raja dari Kesultanan Ternate. Dalam perkawinan tersebut, Raja Amai dan para pengikutnya dipersyaratkan untuk memeluknya Islam dan Al-Quran sebagai sumber utama tatanan kehidupan dan adat istiadat masyarakat Gorontalo. Setelah lamaran diterima, maka Raja Amai kemudian bergelar Sultan Amai kembali ke Gorontalo bersama istrinya Putri Awuntango, serta didampingi 8 raja-raja kecil Ologia, Woloto, Otolopa, yaitu Raja Tamalate, Raja Lembo, Raja Siendeng, Raja Mulyoto, Raja Siduan, Raja Sipayo, Raja Songiti, dan Raja Bunoyo. Para raja ini yang di kemudian hari membantu Sultan Amai dan membimbing dan merancang adat istiadat yang berpendomankan pada agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum. Sejarah nama kerajaan. Pada era kolonial Belanda, kerajaan Gorontalo sendiri memiliki banyak nama yang disebutkan dalam berbagai literatur sejarah, termasuk dalam surat menyurat antara Belanda dan para raja Gorontalo saat itu. Nama lain dari kerajaan Gorontalo yang banyak ditemukan dalam berbagai sumber referensi ilmiah dan media cetak sejak tahun 1800-an diantaranya adalah Gunung Talo, Gunung Telo, dan Holontalo. Dalam catatan sejarah, asal-usul nama Gorontalo sendiri memiliki banyak versi. Namun asal-usul nama Gorontalo yang paling sesuai dengan fakta sejarah adalah berasal dari kata Huidu Totolu atau 3 gunung, yang kemudian oleh berbagai literatur era kolonial diserap menjadi Gunung Talo atau Gunung Telo. Penjelasan sejarah ini ditegaskan secara lugas oleh Profesor Yusuf Syarif Badudu dalam buku Morfologi Bahasa Gorontalo pada tahun 1982. Dalam bukunya tersebut, Profesor Badudu menjelaskan bahwa 3 gunung yang menjadi asal-usul nama Gorontalo merujuk pada Gunung Tilonggabila atau kini disebut Gunung Tilongkabila, Gunung Malenggalila, dan gunung ketiga yang tidak bernama. 3 gunung inilah yang kemudian dalam bahasa Gorontalo disebut sebagai Huidu Totolu, yang kemudian diserap menjadi Hulontalo atau
Gunung Talu hingga akhirnya dikenal sebagai Gorontalo seperti sekarang ini.